Lagi sibuk belum sih? Enggak. Dapat belum? Enggak. Mau cerita sedikit sama Bu Lucy. Kita apa? Ini pengen dapat masukan atau solusi dari Bu Lucy gitu Tentang apa? tentang masalah kelas. Kenapa di kelasnya? Jadi misalnya tentang masalah kurikulum merdeka nih gitu kan, dalam menyampaikan materi ini sebenarnya sih tidak gampang, tidak sulit gitu, tapi gampang-gampang sulit lah gitu lah gitu ya. Ya. Memang dengan di kelasnya bagaimana Bu Intan tentang kurikulum merdeka ini? Ya sebetulnya sih memang kan gini Bu sih ya, belum paham betul gitu kan. Cuman ya dari menyampaikannya rasanya masih banyak yang siswa belum paham gitu. Materi yang kita sampaikan itu cepat manfaatnya sama anak-anak. Gitu. Apa yang Bu Intan sudah lakukan? Udah banyak cara yang dilakukan, misalnya kayak metodenya sudah ngerti gitu kan, tapi masih banyak siswa yang belum fokus memperhatikan kita atau ya kayaknya nggak serius nih dalam belajarnya gitu sih. Hal ini nggak fokusnya atau nggak seriusnya di bagian apanya ya? Dari kita menyampaikan materi itu sih dia kayak kurang tertarik atau nggak menarik gitu. Kalau mesti benar dari Bu Intan kurang menarik. Padahal Bu Intan belum menggunakan metodenya yang bervariasi ya. Tapi masih belum juga. Atau perlu nggak kita ganti model begitu untuk pembelajarannya, cara atau strateginya yang bisa kita lakukan? Atau menurut Intan gimana? Sepertinya gitu ya Bu ya, kayaknya kita perlu ganti metode atau ya biar anak tuh lebih fokus, lebih bisa menerima pembelajaran kita dengan baik. Mungkin itu salah satunya kita ganti strategi, model, juga mungkin cara Bu Intan menyampaikan juga perlu mungkin biasanya hanya sekedar ceramah, mungkin ada sedikit seperti ada permainan begitu yang mesti Ibu Intan gali lagi dengan anak, atau sistem tanya jawabnya dipilih-pilih gitu, maksudnya Bu sih dipilihnya gini. Mungkin yang menjawab anaknya bukan itu aja gitu, mungkin Bu Intan coba nunjuk siapa gitu, atau ibaratnya melihat dulu kesiapan dari murid sendiri bagaimana, mungkin dari guru Bu Intan begitu. Jadi gitu ya Bu sih, jadi memang harus gitu ya Bu sih, harusnya bikin metode atau cara kita di depan untuk menyampaikan materi itu biar menarik, atau kita tanya jawab atau gimana gitu. Mengadakan permainan atau permainan. Karena dalam proses pembelajaran kita kan fokusnya bukan hanya pelajaran itu aja, mungkin karena anak juga mungkin yang namanya anak satu ya, mungkin fokusnya cuma sebentar, 5 atau 10 menit dia di situ fokus, nanti ada gangguan lagi ya teman lah yang begini begitu. Jadi bisa juga lah dengan cara yang lain memberikan mungkin ada tampilan wilayahnya yang kemudian mewarnai variasi begitu, mungkin dalam bercerita atau nanti pemutaran video. Terus yang minta ini capai tujuannya untuk apa ya Bintang? Pengennya gitu boleh sih anak kelas 1 ini dalam semester 1 ini anaknya tuntas, pandai membaca, pandai berhitung gitu. Cuman kalau ditengok dari pembelajaran yang udah kita ajarkan masih separuh anaknya yang masih belum gitu kan, rasanya belum efektif dia mengikuti pembelajaran dengan baik jadi karena kita udah masuk semester gitu kan, udah masuk semester 2, jadi tuh memang sering gimana apa sih solusinya yang bagus dilakukan gitu. Terus yang ini kegiatan yang ingin Intan
bukan kekuatan apa sih yang Bu Intan rasa harus Bu Intan keluarkan begitu? Berarti itu kan kita harus pendekatan yang lebih gitu ya manusia. Ya rasanya gitu, apa mungkin kita akan lakukan pendekatan yang lebih pada siswa biar semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tercapai apa tujuan kita. Ini udah kekuatan. Sekarang apa kelemahannya yang mesti kita perbaiki untuk ke depan? Kelemahan yang Bu Intan itu apa, seperti apa? Ya itu tadi dulu sih kelemahannya, siswa ini yang rasanya tidak menarik, tidak apa gitu, lama kelamaan siswanya menurun daya ingin tahunya, rasa apanya gitu kan. Itu yang jadi permasalahan, kelemahannya nih. Misalnya kita berusaha tapi siswanya masih Seperti itu rata-rata juga, aja gitu kan, belum ada yang apa gitu. Tapi berdasarkan saran yang dulu sih tadi gitu kan, memang akan coba gitu melakukan perubahan menjadi yang lebih baik, mudah-mudahan kedepannya bisa berhasil ya Bu Lucia. Nah, rencana Bu Intan kapan mau dilakukan? Ya iya secepatnya Bu Lucia, kita lakukan secepatnya biar nampak hasilnya lebih baik, lebih cepat gitu. Untuk berusaha Bu Intan masih mendukung apapun yang dilakukan itu demi kemajuan murid-murid kita. Mudah-mudahan Bu Intan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk pembelajaran mereka ini. Ya, makasih banyak Bu Lucia atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu Intan. Terima kasih ya Bu Lucia. Iya. Hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Intan? Ada sehat? Alhamdulillah baik sehat. Kelihatannya wajahnya sudah sumringah ya, udah ceria kembali. Bagaimana perasaan Bu Intan? Lumayan Bu Lucia, agak senang. Senang bagaimana? Ayo, berbagi dong. Yang kemarin tuh Bu Lucy kan kita yang pernah bicarain sama Bu Lucy gitu kan, masalah pembelajaran di kelas gitu kan, gimana caranya biar peserta didik UPN bisa tertarik melihat kita mengajar gitu kan, biar dia fokus gitu. Akhirnya langkah-langkah yang Bu Lucy tunjukin atau cara-cara yang udah kita lakuin gitu, mencoba di kelas gitu kan, ternyata emang dia Bu Lucy gitu, nampak perubahannya di kelas sangat bagus gitu kan. Soalnya anak mulai tertarik, mulai paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin alhamdulillah sedikit banyaknya materi kita dipahami oleh siswa kita, peserta didiknya gitu. Nah itu terlihat dari hasil-hasil yang evaluasi yang kita berikan gitu kan, nilainya udah bagus gitu. Berarti tujuan pembelajaran Bu Intan sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu Lucy. Berarti tujuan sudah tercapai, terus kompetensi yang Bu Intan sudah terwujud. Ya udah mulai terwujud, udah bagus, kayaknya udah mencapai 80%-an gitu kan. Jauh sebelum yang kemarin kita itu kan begitu resahnya ya Bu Lucia gitu. Sekarang alhamdulillah udah mencapai gitu. Nanti langkah-langkah yang Bu Intan lakukan sudah diterapkan kemarin ya waktu proses pembelajaran di kelas sudah kelihatan ya. Terus tahapan berikutnya bagaimana lagi langkah Bu Intan? Ya gitu sih. Tahap selanjutnya ya mungkin kita akan melakukan metode yang berbeda atau media kita yang bervariasi agar peserta didik tertarik gitu. Untuk kedepannya mungkin juga akan berusaha lagi gitu, menggali potensi anak-anak ini dari ya hal-hal yang membuat dia tertarik gitu, membuat dia fokus pada kita gitu. Nanti suasana pembelajaran Bu Intan sudah hidup ya,
anak-anak pada aktif semua ya. Itu satu langkah yang dilakukan Bu Intan. Terus lagi untuk kedepannya apa yang mesti Bu Intan kembangkan lagi? Terima kasih ya. Tadi saya sudah melihat bagaimana antara kos dengan koci itu sudah terlihat ada umpan balik. Kemudian tujuan sasarannya tadi kocinya sudah menjelaskan dan sepertinya tujuannya sudah tercapai. Kemudian betul-betul nyambung sehingga ada perubahan. Jadi yang perlu di sini dimasukkan, kita kan melihat keberhasilan berapa persen. Jadi berapa kira-kira kemarin waktu pra berapa persen, sekarang kekuatannya berapa persen. Jadi itu perlu kita sampaikan untuk melihat keberhasilan itu. Kemudian tadi berarti coachingnya kan sudah membuat waktu, sudah melakukan, itu terbukti dengan laporan tadi. Jadi semuanya secara keseluruhan sudah bagus, sudah benar, hanya perlu berapa persen tercapaiannya. Begitu saja coach dan kos. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.